nyemangatin sahabat pencakar semua? Mungkin ada motivasi yang ingin Mbak Novi sampaikan? Buat sahabat-sahabat pencakar dimanapun gitu ya. Kalau sekarang belum dapat perusahaan, kita masih bisa bikin usaha sendiri. Betul. Apapun itu, biarpun kita nggak punya modal gitu. Sekarang kan banyak kita dengan modal handphone kita bisa TikTok, freelance, affiliate gitu. Ya kita bisa bekerja dimanapun. Itu sih, jangan pernah menyerah. Tetap semangat ya. Halo sahabat BKK Bisa, kembali lagi bersama aku Darliana Dini Prastiani di acara Ngulik Bareng. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget dari planet Bekasi yang bela-belain datang ke planet Karawang pada hari ini. Nah, tentunya narasumber kali ini memiliki banyak sekali motivasi yang bisa disampaikan ke sahabat BKK semua, serta mempunyai banyak sekali pengalaman kerja. Dan mungkin kita bisa langsung sambut aja narasumber kita pada sore ini. Mungkin kita langsung sambut aja Mbak Novi. Halo, selamat sore Mbak Novi. Halo, apa kabar? Oke, baik Mbak Novi. Mbak Novi sendiri gimana nih kabar? Alhamdulillah baik. Perjuangan banget ya. Iya. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Mbak Novi karena Mbak Novi sudah bersedia hadir untuk kami undang di acara podcast kami pada sore hari ini. Iya. Oke, mungkin mendung ya suasana di luar. Oke, nah sebelumnya nih Mbak Novi, mungkin Mbak Novi udah pernah lihat podcast kami tentang apa aja sih yang akan diulik atau tentang apa aja sih yang akan kami bicarakan nantinya. Nah, sebelumnya aku mau izin dulu ke Mbak Novi nih. Kira-kira Mbak Novi ngizinin nggak sih untuk aku ngulik tentang kehidupan Mbak Novi? Boleh sih. Kalau emang itu emang bermanfaat ya senang-senang aja gitu. Oke, tentunya pasti bermanfaat banget. Apalagi Mbak Novi punya banyak pengalaman ya gitu, dan tentunya semangat yang luar biasa banget. Oke, nah mungkin bisa langsung dari ini aja sih Mbak, kayak kan kesibukan Mbak Novi, terus hal apa sih yang sekarang sedang Mbak Novi jalanin gitu? Buat sekarang sih saya lagi fokus buat wirausaha bareng sama orang tua, karena kebetulan orang tua lagi menjalankan usaha kecil-kecilan kayak snack box gitu sih. Oke, berarti untuk kesibukan saat ini lebih ke wirausaha gitu ya, rice bowl gitu berarti ya, bantu orang tua. Nah, kalau sebelumnya nih Mbak Novi nih, sampai akhirnya kan Mbak Novi tuh sekarang tujuannya berwirausaha ya. Kalau sebelumnya nih mulai dari kayak pengalaman kerja, pendidikan, itu gimana nih? Jadi awal mula karir tuh begitu lulus D3 dari IPB, itu tuh tahun 2013. Itu tuh aku langsung kerja di perusahaan yang lumayan gitu kan, di Indofood. Tapi itu cuma bertahan 3 bulan karena banyak kendala, terutama untuk transportasi gitu. Karena di situ tuh saya nggak ada jemputan dan masih bolak-balik Kerawang, Bekasi gitu kan. Jadinya karena nggak ada jemputan ya gimana caranya untuk tetap bolak-balik, untuk berangkatnya juga ngeteng-ngeteng gitu kan. Lumayan kan Bekasi Kerawang jauh banget gitu, Kerawang Timur. Jadinya cuma bertahan 3 bulan karena orang tua juga khawatir gitu. Terus habis itu sempat nganggur, sempat resign setelah 3 bulan di Indofood itu, bertani di Dieng. Bertani, aslinya berarti orang Dieng? Aslinya ya orang Jawa Tengah, orang Wonosobo. Orang Wonosobo. Jadi sempat bertani sekitar sebulanan lebih. Itu tuh kayak belajar sama orang-orang sana gitu kan. Nah, terus tiba-tiba dapat panggilan di perusahaan fragrance Mane. Daerah mana tuh? Daerah Jababeka 1. Itu fragrance Mane tuh dia produknya kayak wangi ruangan gitu-gitu, Glade gitu-gitu. Nah, itu terus sambil nunggu itu nggak lama dapatlah panggilan di Kalbe Pharma. Nah, dari Kalbe Pharma itu saya datang lah tuh ikutin tes sampai akhirnya menunggu dua jawaban nih, dari si Mane sama dari Kalbe. Bimbang kan, maksudnya dua-duanya perusahaan bagus gitu kan. Terus dari Mane ditunggu nggak ada kejelasan, akhirnya ya udahlah coba jalanin yang Kalbe. Alhamdulillah di Kalbe
bertahan sampai 7 tahun lebih. Oh, berarti udah karyawan? Udah karyawan, sempat jadi karyawan tetap. Terus 2022 setelah COVID ya, begitu badai COVID gitu, terus banyak juga kendala-kendala yang dihadapin gitu. Akhirnya memutuskan 2022 resign, terus mulai ngerintis usaha ini. Tapi di tengah jalan pengen nyari kerja lagi nih. Akhirnya di tengah-tengah jalan tuh sekitar bulan April 2023 itu tuh tiba-tiba saya dihubungin sama salah satu kerabat yang tahu kalau saya bisa bikin sistem pakai rumus Excel. Nah terus dites lah sama dia kan, aku ada project nih, tolong bantuin gitu kan. Ya udah, aku 3 hari fokus bantuin project itu. Terus menurut dia, kamu mau nggak kerja sama aku gitu. Nah terus tapi perusahaan startup nih, perusahaan startupnya tuh perusahaan startup di bidang furnitur gitu kan di Jakarta. Terus waktu itu mau nggak, wah tapi aku lagi fokus ini nih gitu kan, fokus usaha. Ya nggak apa-apa, kamu freelance aja gitu kan. Oh ya udah deh, kalau freelance aku mau. Akhirnya aku coba freelance 3 bulan di perusahaan startup itu. Iya, jujur kaget banget ya, dari yang kayak Kalbe yang perusahaan multinasional yang udah semua tersistem bagus banget gitu. Tiba-tiba ke perusahaan startup yang kayak masih ngeraba-raba semuanya gitu. Nah di situ akhirnya pelan-pelan aku bikin apa yang ilmu yang aku punya di Kalbe, aku terapin di perusahaan startup itu. Jadi kayak buat prosedur-prosedur, mulai dibuatin database-nya, terus mulai dibuatin kayak flow chart pekerjaannya, lead time pekerjaannya, SOP gitu-gitu. Jadi ilmu-ilmu yang didapat selama 7 tahun di Kalbe itu bener-bener bermanfaat banget gitu. Terus juga selama 3 bulan itu di freelance, akhirnya orderan yang wirausaha ini kan, karena kan freelance kan karena fokusnya masih tetap mau wirausaha tapi mau ada income lain gitu juga kan. Akhirnya pas lagi jalan 3 bulan nih, tiba-tiba alhamdulillahnya gitu usahanya makin maju. Terus ditambah lagi suruh bantuin di 2 tempat selain usaha dari orang tua. Tante juga lagi usaha buat resto, minta bantuan aku untuk ngembangin kan. Jadi ya berat juga ya, maksudnya kayak satu sisi masih pengen kerja di corporate gitu, tapi satu sisi lagi kayaknya wirausaha nih lagi butuh gitu kan. Akhirnya setelah pertimbangan ya udah ambil fokus ke wirausaha. Jadi sempet jalanin 2 wirausaha. Yang satu itu punya orang tua itu yang snack box itu, terus satu lagi resto tante. Nah tapi resto tante itu cuma berjalan sekitar 2 bulan. 2 bulan karena waktu itu banyak kendala kayak persaingan bisnis online kan makin, apalagi kalau jenis-jenis resto kayak ayam geprek itu kan makin banyak kan gitu. Akhirnya surut lah. Nah akhirnya sekarang fokusnya tetap ke yang snack box itu dan gitu. Oke, wah berarti panjang banget ya perjalanannya Mbak Novi. Nah mulai dari lulus D3 tadi, D3 terus di IPB, terus akhirnya masuk ke perusahaan Indofood yang memang ada di Kerawang. Dengan Kak Novinya sendiri kan ada di Bekasi. Nah itu kenapa sih nggak mutusin untuk yaudah aku mau ngekos aja di Kerawang gitu? Sempet sebenarnya waktu itu tuh 3 bulan. Itu kan emang mikir ya udahlah, capek juga kan pulang balik, itu nggak ada kendaraan ya. Jadi saya tuh kalau mau pulang pasti nunggu jam 11 atau setengah 12 nunggu truk bongkar muat ke arah Bogor atau Jakarta. Jadi janjian sama orang gudang, kayak ada orang gudang yang kan aku megang SAP ya, sistem SAP. Jadi SAP produksi aku yang pegang, sama aku ada kenalan SAP gudang. Jadi pasti kalau setiap audit atau lagi stock opname kan kita join tuh. Jadi orang produksi, orang gudang itu bilang, udah daripada repot titipin di truk. Jadi tiap hari aku nitip bareng sama truk
kontainer yang besar-besar yang iya. Tapi itu dari PT Indofood. Dari PT Indofoodnya. Bukan dari Bukan. luar Jadi gitu kan. jadi orang Gudang ini pasti udah ngetekin nih. Ini nitip nih ya orang produksi 1 turunin di KM 19. Kolong Bekasi Timur. Jadi setiap hari selama 3 bulan gitu. Terus orang tua kan khawatir ya, setiap nyampe rumah tuh jam 1 malam, setengah 2 baru nyampe, paginya udah kerja lagi gitu kan. Terus ya udah, maksudnya di situ sempet mau cari kos-kosan. Udah nyari di daerah Galumas. Udah dapat kosan yang oke nih, udah mau DP. Ternyata itu mau pindah hari Sabtu, hari Kamis atau Jumatnya yang banjir sampai 2 meter Citarum Luber itu 2013 akhir. Iya. Ya, yang pokoknya yang sampai semua kawasan kerendam. Dan kebetulan kosan yang udah mau aku DP itu kerendam juga. Jadi temanku udah ada yang udah di situ dan barang-barangnya ngambang semua. Terus waduh gitu kan. Terus kayak di situ kayak muncul polemik karena di situ juga aku juga punya cita-cita mau sekolah S1, lanjut S1. Nah, di situ kan aku juga bingung, aduh S1-nya di mana ya, Karawang yang bagus gitu kan. Di situ kan belum ada Unsika kan belum sebesar sekarang ya, belum akreditasi sebagus sekarang gitu. Iya, makanya maksudnya kayak aduh cuma ada Unsika doang gitu kan. Terus ya karena pertimbangan pengen sekolah lagi, terus pertimbangan juga jarak, terus pertimbangan juga dari orang tua, akhirnya ya udah resign gitu. Berarti berapa lama tuh di Kalbe? 3 bulan? Jadi Indofood 3 bulan. 3 bulan. Oh, oke. Teman-temanku banyak sih yang di Indofood sampai sekarang masih ada tuh ada berarti udah yang jadi karyawan. Udah pasti udah jadi karyawan. Soalnya waktu itu kebetulan kontrak 6 bulan langsung karyawan. Oh, itu tahun berapa? 2013. Karena kebetulan yang megang SAP, sistem SAP itu baru sedikit. Jadi mungkin untuk beberapa profesi, maksudnya yang itu tapi banyak juga sih operator-operator yang 6 bulan langsung kartap tahun 2013 ya. Sebelum Omnibus Law ya. Beda banget. Beda banget. Makanya 6 bulan kartap tuh dulu 2013 gampang banget gitu. Emang sih lagi susahnya sekarang nyari kerja Mbak Novi. Oke, Mbak Novi lanjut ya. Berarti kan mulai dari PT Indofood terus lanjut ke PT Kalbe itu kan 7 bulan ya, 7 tahun. Nah, ada nggak sih proses nyampe akhirnya kayak itu kan berarti paling lama ya? Paling lama banget. Apa sih yang buat Mbak Novi itu akhirnya nyaman gitu dan akhirnya nyampe selama itu di PT Kalbe? Kenyamanan ya. Kalau kenyamanan kerja itu namanya di lingkungan kerja manapun pasti ada aja ya kendala, entah itu dari lingkungan, dari personalnya ya kan, maksudnya terus dari sistemnya gitu. Kenapa aku paling lama di Kalbe? Pertama dari jarak dari rumah ke lokasi nggak terlalu jauh banget, bisa diakses pakai motor gitu kan. Terus kedua ya dia kan termasuk perusahaan yang multinasional ya, yang besar lah gitu. Terus dari sistemnya pun di sana udah jelas gitu. Jadi kayak misalnya aku di sana masuknya bagian apa, departemen QS kan waktu itu, departemen QS bagiannya dokumen kontrol, ya udah sesuai job desk. Jadi nggak bercabang, nggak kayak perusahaan-perusahaan yang masih middle atau yang startup. Jadi benar-benar fokus sesuai job desknya. Jadi kita tuh kerja tiap hari tuh udah jelas mau ngapain hari ini gitu. Jadi memang udah dipersiapkan juga sama perusahaan. Dan di situ juga selama 7 tahun tuh banyak banget ilmu yang kita dapat dari sistem. Kita bisa diajarin bikin SOP, terus karena kebetulan waktu itu ngurusnya SOP ya, jadi kita belajar gimana cara bikin SOP yang standar sama BPOM, standar sama ISO, standar sama perusahaan-perusahaan yang farmasi lain gitu loh. Terus kita juga bisa dapat ilmu terkait improvement gitu, apa sih OPL, apa sih SS gitu kan. Terus kita juga dilatih buat berani speak up, kayak menjelaskan presentasi gitu, tampil. Public speakingnya juga dilatih. Jadi ada pengembangan karir banget. Terus habis training juga banyak gitu kan. Itu sih.
Oke, wah keren sih tadi. Nah, ngomongin dari PT Kalbe, Indofood, terus nyampe akhirnya masuk ke perusahaan startup yang usahanya atau di bidangnya kan furnitur ya. Nah, itu gimana sih Kak nyampe akhirnya memutuskan kayak ya udahlah aku mau kerja di sini gitu. Padahal kan berbeda banget ya antara dua perusahaan itu gitu. Terus pas masuk bagian situ kan juga menjadi seorang staff manajemen sistem ya. Nah, itu gimana nih ceritanya? Ya itu tadi, jadi awalnya tuh ada rekan yang bilang, yang tahu lah kalau aku tuh bisa Excel gitu kan, bisa rumus-rumus Excel, dan dia lumayan kewalahan nih sama kerjanya dia. Terus dan kebetulan juga dia tuh lagi butuh orang untuk nge-backup dia gitu, karena dia kan masih WFH ya, karena dia kan udah punya anak gitu, jadi dia nggak bisa bolak-balik di Jakarta, nggak bisa stay di Jakarta. Nah, akhirnya dia nge-hire aku karena menurut dia aku bisa menyelesaikan proyeknya dia gitu kan. Ya udah dari situ dia nge-hire aku jadi freelance gitu. Oke, nah itu kan berarti jauh juga ya dari rumah Bekasi, berapa? Naik kereta sekali sih. Naik kereta sekali. Di daerah Kramat. Oke, berarti aksesnya lebih mudah. Lebih mudah daripada dari Bekasi ke Cikarang yang nyampe lewat gorong-gorong itu. Iya, lebih dekat sih karena naik kereta kan cuma sekali ya, cuma jurusan Kampung Bandan gitu, jadi turun Kramat. Paling 20 menit naik kereta. 20 menit. Berarti langsung dari stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi ya, langsung Kramat. Oke nih Kak, kita udah ngomongin nih perjalanannya Kak Novi ya, intinya dari pekerjaan. Nah, mungkin ada sendiri nih yang dari sahabat BKK yang nunggu-nunggu. Berarti kan Kak Novi udah di beberapa perusahaan dan perusahaannya juga perusahaan yang bonafit gitu ya, mulai dari perusahaan obat, terus perusahaan makanan juga Indofood. Nah, pas kakak masuk itu dulu melalui apa sih Kak? Kalau masuk di Indofood itu kebetulan waktu itu ada kayak penyalur karir dari kampus. Jadi dari kampus IPB itu ada alumni yang kayak nge-share ada loker loh ini gitu. Nah akhirnya di situ saya coba nih sama teman saya. Kebetulan saya sama teman saya dua-duanya masuk. Tapi dia bagiannya produksi itu operator kalau nggak salah. Nah kalau saya bagiannya tuh staff admin. Nah dia nggak mau sebagai operator karena kan kena shift dan kerjanya lebih capek dibanding admin kan. Akhirnya dia mengundurkan diri. Nah di situ saya sendiri bertahan kan 3 bulan. Nah terus kalau yang di Kalbe itu sebenarnya random sih sebenarnya. Random kayak apply di job street gitu, di LinkedIn gitu sih, lebih kayak ya kayak udah dibilang jackpot kali ya. Karena waktu itu juga sebenarnya fokus aku bukan ke Kalbe, malah aku lebih fokusnya ke Mane karena emang itu perusahaan yang aku incer gitu loh, kayak aku ngincer yang ini gitu. Tapi kok ini nggak ada kejelasan, yang ini udah jelas, jadi ya udah gitu. Dan mungkin emang rezekinya di situ. Gitu. Nah, next ngomongin lewat jalur apa gitu kan. Nah, mungkin buat teman-teman nih sahabat PKK bisa yang nyari gitu informasi tentang perusahaan Kalbe atau Indofood. Nah, itu kan banyaknya memang melalui website juga ya kayak. Nah, kebetulan di BKK bisa juga kami selalu menyediakan lowongan tersebut. Jadi teman-teman bisa langsung lihat informasi terbarunya, informasi lowongan apa aja sih yang buka hari ini, karena setiap harinya BKK bisa ini selalu update sebanyak 45 lowongan pekerjaan. Jadi buat teman-teman sahabat BKK yang sedang nyari loker, langsung aja kunjungi websitenya BKK bisa seperti itu. Oke, Mbak Novi, kita lanjut lagi nih. Ngomongin tadi kan bilang pulang dulu ya ke Wonosobo, ke Dieng. Nah, itu kan bertani gitu ya. Nah, itu kenapa akhirnya memutuskan untuk belajar bertani nih? Karena kalau dibilang penat kali ya. Jadi setelah penat 3 bulan nih, akhirnya daripada belum ada kerjaan jelas, udah pulang dulu aja. Nah disitulah aku kan orangnya nggak bisa diem ya, kayak apa aja pengen tahu gitu kan. Akhirnya ya ikut. Kebetulan keluarga aku di sana rata-rata lulusannya pertanian, jadi diajakin ke ladang, cara nanam cabai di paper bag gitu loh, yang itu gitu-gitu. Terus cara nanam di ladang, dari mindahin dari
bibitnya ke tanah gimana, terus gimana perawatannya gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener selama hampir 2 bulan tuh belajar bertani gitu di situ. Seru ya. Seru banget emang kalau kehidupan di daerah Jawa. Itu emang udah gitu kotanya juga nyaman banget. Iya, dingin. Damai juga. Dataran tinggi gitu. sih. Oke, nih balik lagi ke pekerjaan Mbak Novi ini, ke PT Kalbe ya. Karena PT Kalbe juga kan perusahaannya Bonafit ya Mbak. Nah, untuk Mbak Novi sendiri nih, ada nggak sih hal yang terberat dan hal yang buat Mbak Novi itu bahagia juga akhirnya Mbak Novi itu bisa masuk di perusahaan KLB ini? Kalau hal terberatnya ya paling ini ya nggak berat sih sebenarnya, memang itu udah tuntutan pekerjaan. Tapi ada momen-momen di mana kayak kita mesti, karena kebetulan departemennya itu support untuk audit gitu ya, dokumen-dokumen audit. Jadi setiap ada audit pasti kita hektik. Dan biasanya tuh hamin seminggu atau hamin 2 minggu tuh kita udah kayak ribet ya, yang ke gudang ngambilin logbook, terus berkas-berkas, terus ngedit-ngedit gitu. Jadi tuh itu sih terberatnya paling setiap kalau mau audit doang. Tapi kalau happy-nya banyak banget sih happy-nya. Kita banyak konvensi, terus kita juga sering jalan-jalan gathering departemen, terus Per divisi berarti. iya, ada juga gathering yang gede-gedean. Terus kita juga antar personel di departemennya tuh solid, antara staff, admin, supervisor tuh kayak kalau lagi di luar gitu. Wah, terus sih. Berarti emang lingkungan kerjanya positif banget Positif. ya. Wah keren banget. Nah, ngomongin dari tadi nih Mbak Novi sepertinya semangat banget ya, tipe orang yang semangat banget. Nah, ada nggak sih support sistemnya Mbak Novi nih sampai akhirnya Mbak Novi itu bisa semangat ini gitu menjalani hidup gitu? Support system aku sebenarnya orang tua sih. Pastilah ya. Orang tua itu yang jadi support aku banget gitu. Selain itu, entah itu sahabat, keluarga yang lain gitu? Sama paling karena lingkungan aku emang ngebentuk aku harus tetap survive. Jadi itu yang jadi support system aku gitu. Lebih ke lingkungan sih ya. Intinya lingkungan yang positif juga membawa dampak positif juga ya buat kita. Nah, nih Mbak Novi, ngomongin Mbak Novi nih sendiri ya, kayak ada nggak sih kayak tadi kan sepertinya support sistemnya juga orang tua, pasti juga deket banget ya sama orang tuanya Mbak Novi. Nah, ada nggak hal yang ingin Mbak Novi sampaikan ke ibu atau ke bapak Mbak Novi? Buat ibu aku, terima kasih buat supportnya dalam keadaan apapun. Dalam titik ternol pun itu cuma yang penguat aku tuh ibu. Intinya kalau melakukan apapun tetap harus minta ridho ibu. Itu sih. Betul banget. Karena itu ibarat kata jalan kita dipermudah itu ya ridhonya ibu. Betul banget. Keren ya Mbak Novi. Oke nih Mbak, ngomongin pendidikan ya sekarang. Tadi kan kita udah banyak ya ngomongin pekerjaan Mbak Novi, terus sekarang aku mau ngomongin tentang pendidikannya Mbak Novi. Tadi kan lulusan dari D3 di IPB gitu, terus memutuskan untuk melanjutkan S1 kan di Universitas Presiden. Iya, Presiden. Gitu kan. Nah, ada nggak sih Mbak Novi keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi? Mau. Masih mau banget. Jujur kalau ditanya mau fokus wirausaha doang nih atau mau ada planning lain gitu kan, masih ada planning lain gitu, tapi wirausaha juga tetap mau jalan. Tapi untuk beberapa tahun ke depan ini planning aku sih pengen tetap cari corporate perusahaan lagi, pengen jadi karir lagi sambil nabung buat S2. Gitu. Kira-kira nih perusahaan yang saat ini sedang Mbak Novi idamkan gitu sama pengen masuk ke universitas mana, terus lanjut S2-nya itu jurusan apa, itu apa nih? Kalau perusahaan kebetulan aku sekarang sih kalau ada pilihan ya lebih fokus prioritasnya tuh lebih ke BUMN. BUMN. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk ke corporate perusahaan lain gitu. Kayak dulu kayak Kalbe, sekelas Kalbe atau Indofood gitu. Yang penting ilmu yang aku dapat nggak stuck. Gitu. Jadi bisa berkembang. Tetap berkembang lagi gitu.
Nah, untuk S2-nya sendiri gimana nih? Kalau S2-nya sih cita-citanya kalau bisa dapatnya negeri. Negeri, oke. Ya, karena kan banyak ya program-program beasiswa. Betul. Gitu sih. Oke, nah ngomongin pendidikan, ngomongin pekerjaan udah, sekarang aku mau ngomongin mimpi terbesar yang pengen banget Mbak Novi capai itu apa sih, Mbak? Mimpi terbesar aku itu pengen jadi dosen. Pengen jadi dosen? Pengen jadi dosen. Okay. Jadi setelah perjalanan jauh gitu kan, setelah perjalanan ya kerja di korporat, wirausaha gitu kan, bertani, kok ujungnya ke dosen gitu kan. Betul. Jauh banget gitu ya, jadi random semuanya. Sebenarnya emang cita-cita dari awal tuh pengen jadi dosen. Kenapa sih pengen jadi dosen? Pertama emang basicnya suka ngajar. Suka ngajar, terus juga dosen itu otak kita tuh nggak berhenti berpikir. Jadi kita tuh selalu belajar gitu. Itu sih. Berarti salah satu alasannya itu ya. Nah, ngomongin cita-citanya kan ingin menjadi seorang dosen ya. Nah, tapi untuk saat ini kan belum, tapi semoga aja besok atau lusa segera tercapai, terwujud gitu. Nah, kalau untuk hal yang pernah Mbak Novi gapai, yang mungkin menurut Mbak Novi itu adalah hal yang sangat luar biasa ya, sampai akhirnya Mbak Novi itu berada di sini gitu. Hal apa sih yang menurut Mbak Novi itu hal terbesar itu? Hal terbesar aku itu ketika aku terima di Universitas Negeri IPB. Oke. Itu perjuangannya bener-bener sampai nangis ya. Jadi kebetulan waktu itu aku dari sebuah SMA yang kurang favorit lah, yang kurang populer gitu. Dan di situ tuh ketika yang lain memutuskan untuk langsung kerja, kan SMK kan itu SMK swasta juga kan itu, rata-rata teman-temanku langsung pada kerja. Ada yang memutuskan sekolah tapi di swasta juga gitu kan, intinya nggak mau ribet. Tapi di situ tuh dari sekian banyak murid, aku satu-satunya orang yang kekeh mau di negeri. Sampai aku tuh di situ bener-bener dihina sama guru-guru. Kayak, emang kamu mampu gitu-gitu. Semua kata-kata itulah. Karena kan kayak nggak yakin kalau Mbak Novi itu bisa. Ya, gitu. di situ tuh kayak down banget. Pasti. Kayak satu sekolah tuh nggak ada yang seribet aku gitu. Jadi di situ tuh kayak, di situ sempat insecure, aku mampu nggak ya? Tapi ibu aku di situ tuh kayak bisa gitu. Akhirnya setelah itu berjuang, ya gak gampang banget itu. Setahun aku bener-bener mengurung diri di kamar cuma sama soal, belajar soal, udah kayak makan tuh mesti sampai disuapin, kayak nggak mau keluar kamar. Jadi keluar kamar cuma mau mandi, ke kamar mandi, sholat gitu, terus belajar lagi udah kayak hectic lah, sampai udah nggak kenal orang itu setahun. Sampai akhirnya pas SMPTN keterima di situ tuh kayak nggak sia-sia gitu. Itu yang kayak pencapaian yang terbesar banget sih, karena emang mungkin menurut orang biasa gitu, tapi di situ mental aku sempat bener-bener down. Karena sampai minta cap legalisir, kan perlu legalisir. Itu sampai kepala sekolahnya aja bilang gini, kamu ngapain sih ribet-ribet? Orang lain aja nggak mau seribet kamu. Ada yang gitu, intinya ada kata-kata yang tajam dan menohok lah. Gitu sih. Sakit banget ya. Tapi untungnya Mbak Novi sabar, terus berusaha, dan itu menjadi hal yang momen terindah Mbak Novi sendiri ya. Iya, makanya begitu. Apalagi IPB juga universitas yang sangat luar biasa juga Mbak Novi ya. Nah, ngomongin IPB nih. Nah, Mbak Novi waktu di IPB itu kan berarti D3. Jurusannya apa nih? Manajemen industri. Manajemen industri. Oke. Lulus berarti tahun 2013. Lulus 2013. Oke, nah keren banget ya, berarti motivasi yang Mbak Novi pegang yang mulai dari dia yang ngedown banget sampai akhirnya dia membuktikan ke semua orang yang mungkin bisa dibilang ngehina atau nggak percaya gitu ya sama kemampuannya Mbak Novi, sampai akhirnya Mbak Novi tuh bisa ngebuktiin kalau gue bisa loh gitu. Oke, keren banget sampai akhirnya menjadi Mbak Novi yang sekarang. Oke nih Mbak Novi, ngomongin kita kan udah bicara banyak yang tadinya. Nah, kalau motivasi sendiri nih untuk Mbak Novi yang selalu Mbak Novi pegang itu apa sih? Untuk menunjukkan bahwa gue tuh harus semangat terus loh gitu. Yang jadi motivasi aku sampai kapanpun gitu ya, gimana caranya aku ngebahagiain ibu aku. Gitu. Itu aja. Itu aja. Memang penting banget ya. Jadi ketika kita lagi
ngerasa suntuk, kita ngerasa kayak hidup kita nggak ada gunanya, tapi ada orang lain yang perlu kita bahagiakan meskipun bukan diri kita sendiri. Gitu. Oke, itu keren banget sih. Berarti selalu melibatkan orang tuanya di setiap momen ya. Pasti, sampai apapun langkah aku gitu. Sekecil mau interview kerja, pasti aku selalu minta maaf. Minta maaf sama orang tua, terutama ibu. Minta maaf sama ibu, minta doa, cium kanan kiri terus minta doa, bener-bener kayak maafin, semoga dilancarin sampai sedih. Gitu sih. Oke, kita mungkin buat teman-teman ya, sahabat pencakar nih yang mungkin ngerasa lagi down atau memang ngerasa capek nyari kerja, nah mungkin kalian bisa nih ngikutin jejaknya Mbak Novi gitu kan. Ibaratnya kayak percuma kalian usaha ngebolang gitu ya Kak, ke perusahaan-perusahaan lain atau mungkin ke BKK, tapi kalian nggak pernah minta doa restu sama orang tua. Kok Mbak Novi nangis? Terharu. Aku jadi ikut sedih. Oke, boleh minta tisu. Oke, jadi buat sahabat pencakar semuanya tetap semangat, karena mau gimana pun ketika memang jalan utamanya adalah orang tua ya. Jadi ketika memang kita ingin sukses, kita selalu harus melibatkan orang tua kita sendiri. Gitu ya, jadi tetap semangat buat sahabat pencakar semuanya. Oke nih Kak, sekarang giliran Mbak Novi nih untuk nyemangatin sahabat pencakar semua. Mungkin ada motivasi yang ingin Mbak Novi sampaikan? Buat sahabat-sahabat pencakar dimanapun gitu ya, kalau sekarang belum dapat perusahaan, kita masih bisa bikin usaha sendiri. Betul. Apapun itu, biarpun kita nggak punya modal gitu. Sekarang kan banyak kita dengan modal handphone, kita bisa TikTok, freelance, affiliate gitu. Ya kita bisa bekerja dimanapun. Itu sih, jangan pernah menyerah. Tetap semangat ya Kak. Intinya rezeki itu ada di mana aja. Udah di mana aja, dan kalau Allah tetapkan ke kita ya, tinggal gimana cara kita usahanya, kita ngelola sampai kita akhirnya berhasil gitu ya di titik itu. Oke, terima kasih banget ya Mbak Novi. Maaf nih, jadi nangis. Oke, mungkin bisa kita tutup bareng-bareng ya Mbak Novi. Oke, mungkin buat teman-teman sebelum podcast ini kita tutup, buat teman-teman untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami BKK Bisa. Oke, see you. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.